Oke, oke, halo semuanya, selamat datang di TCX. Dimana ini adalah konten pertama gue, yang dimana channel ini bakalan bahas seputar audio ya, audio engineering seperti mixing dan mastering. Untuk video awal gue di sini, gue bakalan ngejelasin mengenai penjelasan dasar mengenai mixing dan mastering. Mixing dan mastering itu apa sih? Karena banyak banget para produser-produser yang pemula ataupun yang muda-muda itu salah mengartikan. Gue pernah dengar kalau mixing itu adalah sentuhan terakhir atau finalnya, dan mastering itu adalah penggabungan efek-efeknya, dimana sound gitar misalnya dikasih efek, itu mereka mengartikannya sebagai mastering. Nah, jadi yang sebenarnya mixing dan mastering itu apa sih? Mixing kalau menurut gue sendiri, secara bahasa gue sendiri, itu adalah penggabungan setiap instrumen, setiap track yang mau kita olah sedemikian rupa agar muncul karakternya. Jadi gimana? Misal kita contohkan dalam kita membuat jus ya, jus buah. Ya, kita mau mencampurkan buah jeruk, buah pisang, buah mangga, dan lain-lain, dan nanti diolah dalam satu buah alat yang namanya blender gitu kan. Nah, kemudian setelah selesai kita olah, kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, itulah yang namanya mixing. Jadi misal kita mempunyai satu buah project ya, dimana ada drum, ada bass, ada gitar, ada vokal. Nah, itu kan ibarat sebuah buah-buahan itu tadi yang mau kita olah dan kita jadikan sebuah jus. Nah, itulah seperti itu cara. Nah, seperti itulah penjelasan singkatnya mengenai mixing. Jadi kita olah sebuah bahan-bahan itu agar menjadi satu kesatuan yang bagus dan tentunya bisa enak untuk dinikmati. Akan tetapi bukan berarti mixing itu sangat berpengaruh sekali ya dalam pengolahan audio ini. Nah, kalau kalian ingin tahu, mixing itu hanya berkontribusi 15%. Sisanya itu ada di produksi kita. Nah, jadi lepas dulu mindset, orang-orang suka bilang kayak hilangkan mindset itu. Jadi yang pikir nanti di mixing juga bagus, itu hilangkan mindset itu. Nah, tapi buat apa mixing? Nah, mixing itu untuk mengolah data kita agar lebih berkarakter lagi, agar lebih bagus lagi dengan sedikit sentuhan-sentuhan gitu. Jadi bukan berarti mixing itu membuat lagu kita bagus dan berpengaruh banget. Malah mixing itu berkontribusi dalam proses audio itu hanya 15% saja. Jadi begitu. Nanti bakalan gue bahas lebih lanjut di pembahasan mengenai saturasi, partikel terpenting dalam sebuah produksi, dalam sebuah musik. Nah, untuk mastering sendiri itu adalah ibarat seperti ini. Jus yang sudah kita buat tadi sudah kita taruh di dalam gelas. Agar lebih menarik lagi, agar bisa mempunyai nilai jual lagi, kita biasanya tambahkan topping seperti es krim, terus meses, keju, dan lain sebagainya. Nah, dan itulah contoh penggambaran dari sebuah mastering itu tadi, yang dimana bahan yang tadi sudah kita olah itu kita tambahin topping lagi, kita tambahin bumbu lagi, biar bahannya itu menjadi layak untuk dijual dan juga rasanya tentunya enak gitu kan. Banyak orang salah mengartikan dimana kalau sebuah lagu itu jelek itu karena masteringnya yang jelek, padahal enggak. Karena dalam membutuhkan sebuah audio, sebuah lagu itu tadi, itu pengolahannya itu ada di dalam mixing.
cara dalam mixing ini itu sebenarnya ada 2 langkah, yaitu yang pertama ada main effect, yang kedua ada additional effect. Nah, main effect ini adalah efek utama, biasanya ditempati oleh 2 komponen. Ini kalau menurut gue pribadi ya, itu yang pertama ada equalizer, yang kedua itu ada kompresor. Nah, dan yang kedua itu additional effect. Additional effect itu komponen yang dalam artian perlu nggak perlu untuk dimasukkan ke dalam sebuah instrumen kita. Itu ada reverb, ada distorsi, dan juga banyak efek-efek lainnya. Kenapa kok additional effect itu perlu nggak perlu dimasukin ke dalam komponen data kita atau audio kita yang mau kita olah? Karena additional effect ini bisa merubah karakter data kita. Dan pun dirimu, tunjukkan segala indahmu. Additional effect itu bisa merubah karakter audionya, karakter suaranya. Makanya itu dibilang perlu nggak perlu atau opsional untuk dimasukkan ke dalam data kita. Itu menurut pendapat gue pribadi. Karena misal bass mau kita kasih reverb, kan nggak mungkin, nanti malah jadi mengganggu frekuensi lainnya. Itu seperti itu. Terus bagaimana kalau misal kita dapat suatu data dari klien yang dimana kita itu membuka jasa mixing dan mastering? Apakah itu perlu ditambahin main effect atau enggak gitu kan? Ada yang berpendapat bahwa data itu ya nggak perlu ditambahin lagi karena sudah mempunyai nilai jual gitu. Dan ada juga yang berpendapat bahwa kalau data itu harus ditambahin main effect lagi biar bisa membangun karakter musik yang ingin kita buat. Kalau menurut gue pribadi, apa salahnya kalau kita menambahkan main effect itu tadi untuk datanya? Karena kalau kita bisa membuat data atau barangnya itu menjadi lebih bagus lagi untuk kita olah, kenapa tidak? Nah, itu sekian pembahasan dari gue. Nanti kita bakal lanjut lagi di next video yang dimana gue bakalan membahas tentang equalizer, dan next video selanjutnya mungkin gue bakalan bahas mengenai kompresor itu apa. Stay tune dan jangan lupa subscribe di DCX.